Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Mentari dan di Stasi Santo Thomas Segan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023, hari biasa pekan kelima Prapaskah, hari Pantang. Saya mohon maaf karena hari lalu saya tidak bersama-sama saudara-saudari semuanya belajar ilmu sejati karena saya sedang tidak enak badan. Tapi puji Tuhan sekarang sudah baik dan marilah bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengampun, kami ini orang lemah yang sering jatuh. Ampunilah kejahatan kami dan bebaskanlah kami dari belenggu dosa. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu, tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita seringkali seperti orang-orang Yahudi yang kalau sudah memiliki sebuah prinsip atau ideologi yang diturunkan oleh leluhur kita, oleh orang yang kita anggap benar ataupun memiliki keluhuran, maka semuanya yang tidak sesuai dengan ideologi atau prinsip itu lantas dianggap salah. Bahkan ketika kebenaran itu muncul di dalam tindakan-tindakan, di dalam kenyataan-kenyataan, lalu menjadi salah karena bertentangan dengan prinsip atau ideologi dari leluhur kita itu. Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran selalu dipertentangkan. Sebagaimana juga orang Yahudi yang berpegang kepada Taurat dengan Tuhan Yesus yang datang dari Allah menunjukkan kebenaran Allah itu dengan tindakan-tindakan dan pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan Yesus pun mengatakan kepada orang Yahudi, "Jikalau kamu tidak percaya sama aku, paling tidak percayalah pada pekerjaan-pekerjaan kebenaran itu." Namun karena sudah dibutakan oleh prinsip dan ideologi, maka orang Yahudi tidak mau membuka dirinya tentang kebenaran yang tergelar melalui Kristus, melalui tindakan-tindakan karya-karyanya. Saudara-saudariku, marilah kita membuka hati supaya kita tidak picik dengan kebenaran-kebenaran yang mati, tetapi marilah kita seperti Tuhan Yesus mendengarkan kebenaran yang tergelar di berbagai macam hal dan situasi. Tidak tergantung siapapun itu yang membawanya, tetapi kebenaran itu tampak di dalam karya-karya kasih kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk terbuka kepada kebenaran di dalam karya-karya kasih Tuhan Yesus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.